Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab gampang. Gampang ya? Oke, baik. Di kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi bahasa Arab berikutnya. Yang sebelumnya kita sudah belajar tentang mudzakkar dan muannats. Nah, hari ini kita akan belajar yang ada hubungannya juga dengan mudzakkar dan muannats, yaitu tentang ismul isyarah, isim isyarah. Isim isyarah kata untuk menunjuk suatu benda dalam bahasa Arab loh ya. Baik, ismul isyarah. Apa itu ismul isyarah? Oke. Ismul isyarah terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk menunjuk kata benda yang dekat dalam bahasa Indonesia ini. Baik, jika kata benda yang ditunjuk berjenis mudzakkar, maka menggunakan hadza. Nah, masih ingat mudzakkar ya? Nah, mudzakkar di materi kita sebelumnya. Untuk yang masih belum paham, bisa review kembali mudzakkar itu apa ya. Jika kata benda yang ditunjuk berjenis mudzakkar, maka menggunakan hadza. Hadza ya. Baik. Contoh. Kitabun. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza kitab. Contoh kedua. Maktabun. Hadza maktabun. Hadza maktabun. Ini meja. Contoh berikutnya. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Contoh berikutnya. Hadza Ilyas. Contoh berikutnya. Hadza Muhammad. Hadza Muhammad. Contoh berikutnya. Hadza Khalid. Ini Khalid. Itu yang digunakan untuk benda berjenis mudzakkar. Yang kedua, jika kata bendanya muannats, maka menggunakan hadhihi. Hadhihi. Contohnya adalah hadhihi madrasatun. Hadhihi madrasatun. Ini sekolah. Contoh berikutnya, hadhihi saburah. Ini papan tulis. Contoh berikutnya, hadhihi mistarah. Ini penggaris. Hadhihi mistarah. Contoh berikutnya, hadhihi Laila. Ini Laila. Hadhihi Laila. Contoh berikutnya, hadhihi Zainab. Ini Zainab. Contoh berikutnya, hadhihi Fatimah. Ini Fatimah. Nah, itu ya, untuk menunjuk kata benda yang dekat menggunakan hadza untuk mudzakkar, sedangkan hadhihi untuk muannats. Itu yang bagian pertama. Bagian kedua, untuk menunjuk kata benda yang jauh menggunakan zalika. Kata bendanya jauh. Jauh dalam bahasa kita berarti itu. Menunjuknya jauh itu. Jika bendanya mudzakkar. Jika bendanya mudzakkar menggunakan zalika. Contoh. Zalika bab. Itu pintu. Zalika bab. Itu pintu. Contoh berikutnya. Zalika diwan. Itu kantor. Zalika diwan. Itu kantor. Contoh berikutnya, zalika mirhab. Itu toilet. Itu toilet. Contoh berikutnya, zalika bustan. Itu taman. Zalika bustan. Contoh berikutnya, zalika misbahun. Zalika misbah. Itu lampu. Nah, itulah kalau benda yang ditunjuk adalah mudzakkar, menggunakan zalika.
Zalika maq'adun. Zalika maq'adun. Itu bangku. Diulangi kembali. Kalau bendanya jauh, mudzakkar menggunakan zalika. Nah, sekarang contoh berikutnya lagi. Zalika Isa. Itu Isa. Zalika Sulaiman. Itu Sulaiman. Jika bendanya mu'annas, maka menggunakan tilka. Tilka. Kalau bendanya mu'annas maka menggunakan tilka. Baik, contohnya tilka mimsahatun. Tilka mimsahatun. Itu penghapus. Tilka nafidatun. Itu jendela. Tilka nafidatun. Tilka sa'atun, itu jam. Tilka sa'atun, itu jam. Tilka mahfazatun, itu tas. Tilka mahfazatun, itu tas. Tilka miqlamatun, itu kotak pensil. Tilka miqlamatun, itu kotak pensil. Tilka sayyarah, itu mobil. Baik, diulang kembali. Untuk kata benda yang jauh menggunakan zalika, mudzakkar, sedangkan mu'annas menggunakan tilka. Baik, demikian materi hari ini. Semoga bisa dimengerti dan bisa difahami. Insya Allah kita akan ketemu di materi yang akan datang, materi berikutnya yang masih ada hubungannya juga dengan ini, ya, dengan mudzakkar muannas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.